kemudian sirah nabawiyah. Sama baik sebetulnya itu ya, casingnya lain. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan ini jadi dalil nanti di hadapan Allah sebagai bahagian dari bukti dan dalil di hadapan Allah akan rindu dan cinta kita dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di antara syafaat al-uzma, syafaat yang teragung yang Allah letak di kehidupan yang akhir nanti itu di antaranya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita berharap mudah-mudahan asbab kecintaan dan rindu kita dengan beliau itu kita dikumpulkan bersama beliau nanti di hari kiamat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa perlu diingatkan tentang Nabi, terutama ketika datang bulannya beliau ini? Kita sebut saja Rabiul Awal itu bulannya Nabi. Terlepas ada yang maulid atau tidak, Rabiul Awal itu bulan lahir dan wafat beliau. Sehingga mengingatkan kepada umat tentang beliau itu menjadi mustahab, menjadi sesuatu yang sangat wajar. Sebab kalau tak diingatkan tentang Nabi, generasi hari ini termasuk terutamanya yang muda-muda itu bisa jauh dari sosok yang satu ini, yang oleh Allah di dalam Al-Quran itu dipuji berkali-kali. Di surah Al-Ahzab misalnya, itu Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu ada kalimat laqad dalam ayat. Dalam bahasa Arab itu, kalau dalam bahasa kita taukid, ada penekanan dalam berita tersebut. Jadi bukan berita yang biasa-biasa saja, untuk kemudian menafikan kalau ada orang yang ragu tentang isi berita itu. Itu kalau ada kalimat laqad. Bahasa kitanya adonian, begitu ya. Betul-betul fi rasulillahi, pada rasul itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Di awal surah Al-Qalam ketemu lagi ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau di sini Nabi Muhammad yang muji Allah, la'ala khuluqin azim, betul-betul punya akhlak yang agung ya. Lihat, ini yang muji berkali-kali ini siapa? Allah, bukan sesama makhluk. Kalau kita sesama makhluk saling puji, muji, ngangkat, ya, akhir-akhirnya ujung lapan. Ya, ada kendak maksudnya itu ya. Muji, ujungnya pinjam duit rupanya itu ya. Nah, misal baik. Yang ini muji Allah, ya, tidak ada tendensi apa-apa. Allah yang menciptakan makhluk, termasuk kita dan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sosok yang dipuji Allah, suri tauladan ini, kalau tak dihadirkan lagi, diceritakan, disampaikan tentang kisah hidupnya, ini orang akan cari nanti ya kepada yang lain sebagai contoh dalam jalani hidup. Ya, kalau yang contoh lain itu bagus misalnya, terpeci dengan contoh yang tak baik, na'udzubillah. Oh, kalau jadi laki berarti boleh nendang bini, misalnya begitu ya. Oh, kalau jadi laki boleh nyekik bini. Apalagi yang viral terakhir waktu itu ya, nendang, nyekik, banding ya. Walaupun ujung-ujungnya kena prank juga seluruh Indonesia katanya itu ya. Iya. Nah, orang kalau tak hati-hati nyari contohnya kepada public figure, artis-artis yang tadi mungkin banyak yang tidak baik. Tapi lihat kalau misalnya ternyata disampaikan, oh Rasul itu kalau jadi suami begini dalam rumah tangga, Rasul kalau jadi ayah untuk anak-anaknya, ini kisah-kisahnya. Nah, itu yang kita ingin tampilkan, kita ingin kisahkan. Kalau kaitan misalnya dalam rumah tangga, Nabi kan berpesan untuk kita para suami ini. Dalam hadis yang sahih itu dikatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu ini yang paling baik dengan keluarganya, dengan anak bininya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya ini yang paling baik di antara kalian ini sahabat terhadap keluarganya ya. Nabi paling baik terhadap keluarga beliau. Ini kan kalau kita tak tahu tentang kisah-kisah dalam rumah tangga beliau, orang tidak akan tahu begitu sebetulnya cara menjalani
kehidupan berumah tangga. Karena yang jadi contoh itu suri tauladan yang terbaik. Ini kita tampilkan sedikitlah cuplikannya. Misalnya ini kehidupan rumah tangga Nabi ya. Pada titik di mana kemudian seorang suami sebetulnya wajar untuk marah misalnya ya. Satu hari Rasulullah SAW sedang menerima tamu-tamu beliau di rumah beliau. Saat itu kebetulan giliran mabitnya itu di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tahu Pak, mabit itu maksudnya apa? Bukan malam bina iman dan takwa, itu kegiatan masjid ini ya. Mabit. Nah, ngajak mabit maksudnya bermalam. Tapi mabit itu kalau istilah untuk kehidupan Nabi, giliran di mana Nabi hari itu berada di antara istri-istri beliau. Kan Nabi bininya banyak. Nah, jadi istilahnya itu mabit. Oh, ajar kami tidak tahu Ustaz, bini kami siko. jadi istilah mabit tidak tahu. Jadi waktu itu mabitnya sedang di rumah Aisyah. Ya, sedang nerima tamu itu. Nerima tamu. Ya, tamu dihormati. Keluar dari arah belakang rumah, dari dapur itu Aisyah, bawa sesuatu. Ya, untuk jamu tamu itu. Di atas nampan ada piring, ada gelas, ada makanan, minuman dan sebagainya. Macam ya memang orang nak jamu tamu. Dan sampai di hadapan Nabi dan sahabat-sahabat, ya, nampan yang dipegang oleh Aisyah itu diempasinya. Biamdin itu, dengan sengaja. Bukan terkena apa misalnya batu ya nyampak, bukan, sengaja dihempaskannya di hadapan Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Bayangkan ini Pak ya, kalau terjadi dengan kita di rumah gitu misalnya ya, tapi tidak insyaallah ya, kan solehaga loh istri kita insyaallah ya. Tapi bayangkan misalnya kita lagi jamu tamu ini, tamu-tamu itu kita hormati, datang dari dapur pengrumah gitu, bawa makanan minuman di hadapan tamu itu, nampannya itu di pastinya. Apa yang terjadi? Pecah kalau isinya itu. Gelas pecah, piring pecah. Kira-kira ini baik, ini kira-kira baik, berandai-andai. Walaupun tidak boleh berandai-andai itu ya. Kalau terjadi di rumah kita, kira-kira apalah yang bakal terjadi sesudahnya? Hah? Iyo, emosi. Tempat lain tuh ada yang jawab kiamat kubro, Ustaz. Oh, kiamat kubro kata dia ya. Iya, untung Nabi itu bukan kita memang ya. Sehingga ceritanya tak sama, lain ceritanya sampai hari ini. Jadi setelah kejadian itu apa yang berlaku? Aisyah balik ke dalam ya, ke belakang lagi sambil di hadapan sahabat-sahabat. Itu sahabat masih di situ. Mungkin perasaan sahabat itu tidak lemah, mungkin tertunduk, ya tidak lemah. Ini kan Nabi. Tapi Nabi menunduk, dipunguti beliau itu Pak. Pecahan-pecahan beling itu sambil kemudian berucap di hadapan sahabat-sahabat beliau. Ibunya orang-orang beriman sedang dilanda cemburu yang sangat. Oh, sedang cemburu waktu itu ya. Tapi tak disebut ngapa cemburunya. Tapi kejadian itu sampai di situ baik. Tidak ada dapat riwayat misalnya tamunya balik ditendangnya oleh Nabi Aisyah misalnya, tidak ganti. Di dalam riwayat itu. Ini di titik yang sebetulnya kalau terjadi dengan kita wajar marah ya. Kalau terjadi dengan kita, nah, apa biniku ini ya? Tiba-tiba nak malu ke aku depan tamu. Kan begitu. Fitrah kita manusiawinya. Sampai di titik itu Pak. Apalagi yang perkara-perkara yang mungkin kurang dari itu ya, bagi Nabi sangat biasa saja. Bahkan perkara yang sampai di titik tersebut itu beliau tidak marah. Nah ini kalau tak disampaikan kisah-kisah begini, orang tidak tahu tentang betapa adiluhurnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu sabar Nabi itu memang di atas rata-rata ya. Kepada orang lain saja beliau sabar, apalagi dalam kehidupan berumah tangga beliau. Ada lagi contoh-contohnya, misalnya istri Nabi Aisyah ini memang banyak ceritanya dengan Rasul Pak ya. Karena memang banyak sisi kehidupannya yang diceritakan dan sampai kepada kita. Di antaranya itu bahwa Ummul Mukminin Aisyah ini senang sekali bermanja-manja dengan Nabi ya, sering berpangku ataupun misalnya guling-guling di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bisa dilakukan Pak Ustaz, kamilah tua. Enggak apa-apa Bu ya, enggak apa-apa Pak, masih juga untuk kemudian mendekatkan rahmah antara suami dengan istri itu. Jadi Aisyah ini satu saat berpangku di pangkuan Nabi, berguling. Kadang-kadang Nabi juga guling-guling di pangkuan Aisyah ya. Lalu kemudian Aisyah ini ngomong, Nabi nak bertanya. Tanyalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya Aisyah itu, Nabi, andaikan engkau pengembala,
membawa kambing-kambingmu, engkau lebih senang membawa kambingmu itu Nabi ke padang rumput yang sudah dimasuki oleh kambing yang lain, atau membawa kambing-kambingmu ke padang rumput yang belum dimasuki oleh kambing yang lain? Ingat Pak, latar belakang Aisyah ini muda, cantik, cerdas, pintar. Kira-kira tahu tak kita kemana arah pertanyaan Aisyah ini? Apa bertanya kambing dengan rumput nian? Ya. Nabi paham pertanyaannya ini. Itu maksudnya kata guru kita dahulu Bapak Ibu, itu Aisyah itu bertanya. Itu kan majas tingkat tinggi gitu ya. Atau Aisyah itu maksudnya Nabi di antara istri-istrimu ini. Kan banyak istri Nabi itu Pak ya, selepas kewafatan Khadijah, Nabi nikah dengan istri yang berbilang. Ya kita nyebutnya poligami hari ini. Tapi setelah kewafatan Khadijah. Itu maksudnya Nabi di antara sekian banyak istrimu ini cuman satu yang engkau nikahi dalam keadaan gadis. Yang lainnya itu janda. Ya. Bahasa mudanya kau pilih gadis apa janda? Baca lagu ulo aja ya. Iya. Kau lebih senang gadis apa janda? Lalu Nabi jawab, ditanya begitu karena pertanyaannya pakai bahasa kambing dengan rumput tadi itu. Dijawab dengan jawaban yang sama. Aisyah, aku lebih senang membawa kambing-kambingku itu ke padang rumput yang belum dimasuki oleh kambing-kambing yang lain. Nyambung Aisyah itu. Oh, lebih senang dengan aku berarti kan? Karena Aisyah yang satu-satunya dinikahi dalam keadaan gadis. Ya. Dan ini kaitannya Pak, kaitan kita sebagai suami. Pertanyaan ini bukan sekali dua. Besoknya guling lagi di pangkuan Nabi. Nabi nak bertanya, tanyalah. Rupanya yang ditanya sore itu sama dengan yang kemarin. Sampai guru kita itu mengatakan riwayat ini 20 kali mungkin berulang. 20 kali ditanya, 20 kali pula Nabi jawab dengan jawaban yang sama. Ditanya kali ke-20 jawaban Nabi juga sama. Aisyah, aku senang membawa kambingku ke padang rumput yang belum dimasuki oleh kambing-kambing yang lain. Nah, ini kalau terjadi dengan kita Pak, petang-petang misalnya, orang rumah bawa teh, bawa pisang goreng, bawa makanan. Kak, ayo kita ngobrol di depan. Ya, tak perlu guling-guling nian jak tadi ya. Iya. Nah, depan rumah di teras rumah ngobrol. Kak, nak tanyalah. Cerita orang rumah kita tuh. Nah, karena baru pertama dengar kan, semangat kita dengarnya itu. Nah, dari awal sampai hari, sudah selesai. Besok-besoknya hari kedua dia bercerita. Nah, sama cerita nih, masih dalam hati itu. Puji lagi tadi, sama cerita nih dengan kemarin. 3-4 hari kemudian masih cerita yang sama, mungkin lah ini gitu itu lah apa? Lah kesal lah. Oh, dek ceritamu ini ngulang-ngulang lah 3-4 hari ceritamu ini sama baik. Ya. Nah, itu kalau kemudian kita lihat bagaimana sosok Nabi itu ngadapi istri-istrinya, memang hampir bisa dibaca lah. Tidak pernah sedikit pun Nabi ngecilkan hati istri-istri beliau. Nah, kisah-kisah ini itu kalau tak disampaikan tidak bisa diketahui oleh umat beliau hari ini. Jangankan generasi yang sepuh misalnya, anak-anak saja atau remaja-remaja atau generasi muda hari ini, milenialnya dan ke bawahnya, mungkin pada akhirnya mencari sosok yang lain. Ya, kaget sisip dikit. Contohnya itu pemain bola Pak misalnya. Ada kan berita-berita pemain bola nikah pemain bola tuh. Kapan dijenguk di sebelahnya anaknya 8 tahun baru nikah. Kapan anak ini lahir? Uji gitu tadi ya. Ini hati-hati Pak. Ada juga orang menikah di endorse itu. Isunya memang turun naik, timbul tenggelam. Di endorse oleh public figure. Apa itu? Nikah tapi dengan niat tak punya anak. Apa istilahnya itu? Apa Pak istilahnya? Oleh bahasa seberang itu aku tuh ya. Bahasa seberang hilir. Child free kalau tak salah. Iya, dia nikah tapi tanpa niat punya anak. Itu di endorse oleh beberapa artis. Memang isunya tadi timbul tenggelam, tergantung kepentingan. Kalau misalnya dirasa perlu, dimunculkan lagi. Ini kan bahaya. Nikah tapi tanpa niat punya anak. Kalau misalnya generasi hari ini, ya 50% Pak ya misalnya ikut pemahaman ini, bahaya. Tujuan nikah itu kan diantaranya kata Nabi, hifzun nasli, menjaga kelestarian keturunan umat manusia ini, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai balik ke zaman jahiliyah dulu Pak. Waktu zaman Nabi sebelum beliau jadi rasul, itu kalau ngaji bab fikih nikah,
terutama dalam fikih sunnah itu diceritakan dulu bentuk-bentuk pernikahan yang ada zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Di antaranya ada namanya nikah liwa. Nikah liwa. Liwa itu artinya bendera. Jadi zaman dulu jahiliyah ada di antaranya umat zaman itu, orang zaman itu yang di depan rumahnya mereka akan letak bendera, makanya disebut liwa. Naikkan bendera, macam rumah kita juga ya. Ada bendera merah putih tapi Agustus bae itu ya. Ada tiangnya. Nah ini orang jahiliyah itu meletak bendera juga. Itu kalau di rumah orang-orang jahiliyah zaman tersebut ada namanya bendera depan rumahnya, itu tanda simbol bahwa di dalam rumah itu ada perempuan, ada betina yang bisa dimasuki oleh siapapun lelaki yang menginginkannya. Macam rumah bordil lah mungkin, tapi ini rumah per rumah dan legal bagi masyarakat jahiliyah waktu itu. Maka datanglah laki-laki yang pengen, oh dalam rumah itu ada yang pacak di BO, apa istilah anak hari ini, di booking ya, dia pogan, didatangi, masuk dia ke situ. Nanti sampailah perempuan itu mengandung, misalnya mengandung sampai batas waktu melahirkan, ya. Maka kemudian laki-laki yang pernah datang itu Pak, ada listnya itu. Ada listnya. Ya Agus misalnya, oh maaf kalau ada nama Agus, maaf ya. Misalnya baik, akan ya mohon maaf ya. Ada listnya maksudnya, ada listnya, dipanggili. Musyawarah, berkumpul. Bayi itu diletakkan di tengah-tengah. Diletakkan di tengah-tengah, laki-laki itu berkumpul, termasuk perempuannya itu. Nanti untuk menentukan siapa anak dari bayi ini dan suami sekaligus dari perempuan itu diranapi siko-siko Pak, dipasati wajahnya itu. Siapa yang paling mirip dengan bayi ini? Kakek perempuan itu yang akan mengucap, nah kau bapaknya, hidungnya paling mirip dengan hidungmu. Maka lelaki itu tak bisa menolak. Dia akan jadi bapak dari anak itu dan suami dari perempuan tersebut. Kan kacau balau ini Pak. Belum tentu itu anak dia. Iya, yang datang 20 lanang itu. Ya, cuman karena ujinya hidungnya paling mirip, dia yang laju jadi bapaknya. Nah ini bahaya ya. Tentu kita wal-iyazubillah. Mungkin tak akan sampai sebegitunya lah hari ini. Tapi kalau orang lupa dengan Nabi, mungkin. Ya sehingga tadi dia tak tahu siapa contoh. Akhirnya dengan bini disakiti, dengan bini dilakukan kekerasan, dengan bini tak disayang dan sebagainya. Ngapa? Karena jauh dari contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Bapak Ibu, momen Maulid ini biasanya ustaz-ustaz, kiai-kiai, habaib menyampaikan lagi tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar kemudian beliau itu hadir dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita sebagai kepala keluarga hadir di rumah-rumah kita, ajarannya itu, ya, adab-adabnya itu. Nah, karena itu saya selalu juga pesan kalau ngisi Maulid, ini anggaplah kajian kita ini rangkuman, ya, rangkuman peringatan Maulid yang banyak yang ada itu. Saya selalu pesan, kalau misalnya momentum Maulid itu untuk mengingatkan baik, ngadirkan kembali. Kalau selama ini mungkin banyak yang lupa sepanjang hari setahun itu. Datang Rabiul Awal diingatkan. Agar kemudian semakin sempurna kita dengan Nabi itu, maka harus kemudian bacakan kitab-kitab tentang beliau. Dalam bentuk apa? Kajian-kajian yang rutin, majelis-majelis yang bersambung. Tak cukup dengan maulid semalam. Maulid itu berapa menit lah cuman, ya. Ada hadronya lah nak sejam dari habis maghrib. Tak apa-apa memang. Saya kalau misalnya ada permintaan ngisi maulid, yang kutanya itu 2 biasanya. Di sini maulid tak Pak? Sudah ya? Iya. Biasanya kalau ada yang minta maulid, aku 2 tanya ke panitia itu atau ke pengurus. Pak, ada hadrahnya? Ada Ustaz. Ah, pas. Karena hadrah itu di antara ciri khas maulid. Yang kedua biasanya, tapi kalau yang kedua ini nanyanya di tempat. Ada tsunami-nya udah. Ya. Ciri khas daripada maulid, suguhan nasi minyak. Ya. Jadi kalau cuman snack kotak, tahun depan jangan lagi snack kotak ya. Maulid Nabi harus dirayakan dengan semangat ya, dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, ngomong snack datang snack ya lanjut. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barakallah. Adukan kajian-kajian itu, majelis-majelis itu. Bukakan kitab-kitab tentang Nabi. Tentang Nabi itu ada nanti namanya sirah nabawiyah. Biasanya kalau kajian Sirah Nabawiyah
Itu nanti isinya kisah Nabi dari lahirnya, kecilnya, angkat remajahnya, dewasanya, bedagangnya, jadi nabinya sampai beliau wafat. Itu sirah nabawiyah. Nanti mengenal Nabi juga itu bisa dalam bentuk kitab-kitab yang isinya tentang syama'il, judulnya syama'il. Apa syama'il itu? Kalau kitab tentang Nabi judulnya syama'il, itu biasanya isinya bercerita tentang bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan adab-adab akhlak keseharian beliau, cara makan, cara minum, cara tidur, cara berjalan, sendal Nabi, baju Nabi, itu bab per bab diceritakan. Dan Sama'il ini bagus Bapak Ibu, sebab kita sampai hari ini tidak pernah tahu bagaimana bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada tak yang pernah terlihat? Mungkin di buku, mungkin di film, mungkin di video, mungkin di YouTube. Wajah Nabi pernah tak terlihat? Tak pernah. Balik ini coba cek di Google, ketik wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bakal keluar tak wajah Nabi? Tak bakal. Yang bakal keluar apa? Biasanya kartun-kartun. Yang itu dulu dibuat oleh kartunis-kartunis Barat, orientalis-orientalis yang tak senang dengan Nabi, niat melecehkan Nabi. Masih ada itu mungkin jejak digitalnya, ya, kartun-kartun itu. Nah, karena tak adanya info tentang wajah Nabi, apa tak ada solusi agar kita tahu bagaimana bentuk fisik Nabi? Jawabannya ada dalam kitab Syama'il tersebut. Dari hadis-hadis yang disampaikan sahabat yang melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji maco kitab Syama'il, itu baru kita tahu, oh Nabi itu tingginya zaman itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang Nabi itu tingginya. Ya, kalau yang tinggi dulu diceritakan kata beberapa guru kita, itu diantaranya Sayyidina Umar, itu yang tinggi zaman itu, tingginya sampai 3 meter. Ya, Sayyidina Umar. Berarti Nabi lebih rendah lagi, tapi Nabi tidak termasuk yang rendah, tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Ya, nanti di Sama'il juga kita tahu rambut Nabi. Bagian depan kalau ditarik ke samping sampai ke cuping telinga. Bagian belakang kalau diurai menyentuh kedua bahu. Oi gondrong Ustaz. Gondrong ni Nabi itu. Dalam beberapa kisah kehidupan beliau, kita akan tahu di antara kedua katif, kedua bahu beliau ini ada tanda cap kenabian. Besarnya pecak telur burung puyuh, agak kehitaman, ada bulu-bulu dikit. Kita nyebutnya tando. Kalau ada budak mau tando itu kan tando lahir. Itu tanda kenabian sekaligus. Tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu cuma kita tahu dari Sama'il. Ya, kalau kemudian tidak dibacakan kita tidak tahu. Ya, tentang bagaimana fisik mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dari situ juga nanti kita bisa tahu betapa tampan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau ditanya siapa Nabi yang belagak, kamu cepat jawab apa biasanya? Nabiullah Yusuf alaihi salam. Karena memang selama ini disampaikan Nabi yang belagak Nabi Yusuf. Sampai ada ibu-ibu selepas majelis itu bertanya, Ustaz, boleh tak baca surah Yusuf? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Sama macam baca Yasin, baca Al-Kahfi, kan itu bahagian dari Al-Quran. Kapan dipasati? Nah ibu nicaknya lagi ngandung rupanya itu, agak besar perutnya itu. Iya, rupanya akhirnya dia ngomong juga, aku ini sedang hamil Ustaz. Boleh tak baca surah Yusuf? Boleh Bu. Tapi dengan niat Ustaz, tawasul dia itu, namanya tawasul. Baca surah Yusuf itu aku niatkan Ustaz, agar anakku nanti yang lahir itu jadinya belaga, becak Nabi Yusuf. Oh itu rupanya ya. Nah Bapak Ibu kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan itu, jawab macam tadi, boleh. Jangan dihalangi, karena dia nak baca Al-Quran ya. Nah, jangan dihalangi. Ustaz boleh baca surah Yusuf, aku lagi mengandung, agar anakku belaga. Boleh Bu, bacalah. Ya walaupun belagak idahnya anak itu sebetulnya tergantung bapak umaknya juga. Kan begitu ya. Iya. Tapi niat dia nak baca surah Yusuf itu jangan dihalangi. Dia nak baca Quran, nak dapat pahala, jangan dihalangi. Ya, memang belagak Pak kalau baca Nabi Yusuf itu. Sampai kita dulu, saya juga masih teringat itu. Seorang guru sampai mengatakan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihi salam itu mengambil 25% ketampanan laki-laki dari awal kehidupan sampai akhir kiamat nanti. 25% Pak diambil oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nah, kita ini ya kalau tak baca Syama'il,
Kalau disebut Nabi belaga, yang terbayang Nabiullah Yusuf baik. Padahal subhanallah, ada sahabat namanya Al-Barra bin Azib. Sahabat Al-Barra bin Azib, bulan sedang purnama. Bulan purnama kan bagus Pak terang, putih, sinarnya bagus. Nabi sedang ada di luar rumah pakai baju merah maron dalam hadis itu. Ya merah lah, merah maron begitu. Di antara dalam kitab Sama'il itu warna baju yang sering beliau pakai putih, hitam juga ada hadisnya, merah, hijau seperti ini juga ada. Jadi waktu itu Al-Barra melihat bulan purnama, lalu melihat wajah Nabi. Lihatnya lagi purnama, lihatnya lagi wajah Nabi. Bolak-balik begitu sampai akhirnya dia putuskan memandang wajah Nabi, kata Al-Barra ini, jauh lebih indah dan lebih menenangkan dibandingkan melihat indahnya bulan purnama. Ya, sampai yang guru kita nyebut tampannya Nabi Yusuf 25% tadi ngomong ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil 50% ketampanan lelaki dari awal sampai akhirnya. Tapi dah kata juga ibu-ibu yang lagi hamil baca surah Muhammad. Padahal ada surah Muhammad. Mungkin tak tahu Nabi Muhammad itu jauh lebih belagak daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya. Jadilah berapa persen Pak itu diambil oleh uang dua ini? Nabi Yusuf 25, Nabi Muhammad 50. Berapa jadi? 75. Berapa sisanya? 25%. Nah itulah yang kita bagi-bagi ini Pak. Iya. Yang kita bagi-bagi seluruh lelaki ini. Mungkin yang ceramah ini ketampanannya 0,00000 sekian persen ya. Iya, saking banyaknya kita berbagi gitu ya. Nah ya, ini memang sudah takdir ya Pak, jangan disesali ya. Nasibum minna, inilah bahagian kita. Nah ini kalau tak dibacakan kitab Sama'il tadi tak tahu gitu itu. Akhlak Nabi begini, bahkan bentuk fisik ketampanan Nabi itu begini tak tahu. Ya, karena itu nanti pengurus kan ada kajian-kajian ini, bacakan Sama'il. Nah, tapi jangan minta kami ngisinya, aku paling susah hari ini jawab, Ustaz masih baca dan ngisi majelis, nah itu paling susah aku jawabnya ya. Jadi adakan majelis-majelis itu, kajian-kajian itu, ya agar kemudian kehidupan Nabi itu terasa di tengah-tengah kita hari ini. Ya, itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir secara ringkas sebagai rangkuman dalam bulan yang baik ini, agar kita betul-betul sambung hati dengan beliau, Nabi maksud saya Nabi Muhammad SAW. Biasanya pesan saya kalau memperingati Maulid itu 3. Pertama, bukti rindu dan cinta kita itu sama macam kita rindu dengan cinta kepada sesama kita. Banyak menyebut-nyebutnya, kasratu zikrihi. Maka ketika ngaku kita cinta, rindu dengan Nabi, itu maka mau tak mau di antara jalannya itu harus banyak nyebut-nyebut Nabi. Nyebut-nyebut Nabi itu dengan mengucapkan sholawat. Sholawat yang ringkas. Yang kita pengen memang nyebut jumlahnya dalam bilangan yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal itu. Ya, kalau nak baca Barzanji kan sekali khotam lah, nak setengah jam, baru sekali. Kalau nak solawat nariyah, panjang juga ya nariyah. Allahumma salli, panjang. Baca yang pendek tadi, karena kita pengen ngejar jumlah. Ngapa pengen ngejar jumlah? Untuk mengambil fadilatnya, keutamaannya. Sebab hebat. Ya, saya dulu waktu baru makna solawat itu kan, ya Allah, keselamatan, kesejahteraan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita pernah tak terbersit Bapak Ibu ya? Ngapa doa solawat itu keselamatan untuk Nabi? Apa Nabi tak selamat? Wal-iyazubillah kalau nyawab. Oh iya Ustaz, berarti Nabi ini ragu juga akhirnya selamat apa tidak? Wal-iyazubillah. Kalau Nabi tak selamat, siapa lagi yang selamat? Tapi lihat fadailnya itu ternyata di hadis Nabi. Bahwa Nabi pernah mengatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Rupanya ini ngapa kita nak solawat? Sekali kita baca solawat, 10 kali kita diselawati oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu seolah-olah dijawab Allah. Kau selamat, 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 kau selamat. Bayangkan Pak, yang ngucap ini Allah. Tempat kita selama ini berdoa, yang doa kita itu ada yang kabul sudah, ada yang loading, ada yang sampai saat ini belum kabul-kabul. Ini yang doakan selamat Allah langsung. Sampai guru kita juga ada yang mengatakan demikian, kalaulah tak ada zikir yang tertinggal untuk umat Nabi Muhammad ini kecuali hanya tinggal solawat, maka cukuplah solawat itu untuk zikir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu waktu jadi pelajar kita masih ingat dosen kita di Al-Azhar
Juga dulu ada guru kita waktu kita masih santri, kebetulan dia juga tamatan Al-Azhar. Kalau nyampaikan materi, tiba-tiba lupa, macam dalilnya mungkin dia tersendat, itu diam. Tapi kami bisa mendengar lirik lisan beliau itu mengucapkan sholawat kepada Nabi. Dan setelah itu jadi lancar lagi ngomongnya. Ya, kadang-kadang ada juga kan ustadz yang galak nyampaikan kalau nak beli sesuatu, macam belum ada duitnya, apa yang dilakukan? Disolawati dulu. Kadang-kadang ada yang ngomong begitu ya. Boleh saja tawasul. Bahkan dalam kaitan misalnya tarbiyatul aulad, ini terutama yang masih ada anak-anaknya masih kecil ya. Boleh tawasul, diriadohi anak-anak itu dengan baca solawat, terutama ketika dia menjelang tidur. Ya, ini kalau kajian parenting kontemporer yang kekinian jarang disampaikan tentang ini. Anak itu pacak didoakan waktu dia ketika awal-awal tidur. Datangi. Kalau anak itu masih tidur dengan kita lemah. Ya, makanya saya juga pesan kadang-kadang begitu, Pak. Kalau kita kaum laki-laki, bapak ini, suami ini, jadilah orang paling terakhir tidur di rumah kita. Ya kalau satu saat letih nian ya udah apa-apa. Tapi secara umumnya kalau bisa terakhir tidur. Ngapo? Banyak faedahnya. Kita bisa cek dulu. Mungkin pagar rumah belum terkunci. Mungkin kompor atau api di rumah itu ada yang belum dipadamkan dan sebagainya. Lain daripada itu tadi, kan anak lah tidur, maknya lah tidur, kita bisa masuk. Kemudian deketi anak-anak kita itu diriadohi. Ini tirakat orang tua. Ya, datangi anak kita itu bisa disolawati. Dia baru-baru tidur itu waktu yang bagus untuk menasehati anak dalam bentuk mengafirmasi pikiran dia, alam bawah sadarnya. Solawati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulangi 3 kali, 5 kali, 7 kali. Baru bisikkan sambil kita usap-usap, ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh. Anak 1 sudah, anak 2 sudah, anak 3 sudah. Ya tergantung jumlah anak. Anaknya lah sudah, tinggal siapa? Maknya. Parai maknya itu. Kan lah tidur maknya tadi itu ya. Parai, kusuk-kusui juga. Kusuk-kusui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali, 2 kali, 3 kali. Iya, baru kamu ucap ke kendak kamu tu apa ya. Iya. Cuman aku tak tanggung jawab kendak kamu tu. Aku ngajari solawatnya baik ya. Iya, kendaknya tanggung jawab masing-masing ya. Ibu-ibu jangan kecil hati, pacak juga Bu. Kamu buat untuk laki kamu ya. Sesekali waktu tidurlah juga kamu agak lambat. Dulu ke laki ya. Atau pura-pura tidur baik misalnya ya. Dengar ke laki solawat ini nak ucap ke apa dia ini ya. Kakek dia lah tidur, kamu gantian bangun. Kamu parai, kamu kusui juga. Solawati sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai ke kendak kamu tu apa baik? Apa nak nambah duit belanja misalnya itu ya, dan sebagainya. Nah ini jadi memang solawat ini bisa dipakai untuk apapun. Bibarkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan dan keberkahan Nabi. Yang kedua, secara ringkas lagi, beli buku tentang Nabi. Ini selalu aku pesankan kalau maulid. Bukti cinta kita dengan Nabi, hadirkan beliau itu dalam bentuk bukunya di dalam rumah kita. Kalau masjid kita ini ada tempat untuk nampung buku, ya berlomba-lombalah untuk mewakafkan itu. Agar apa? Kalau nanti ada umat, ada jamaah, kalau kita di rumah ada waktu kosong, nak baca beliau, nak baca buku, buku itu jadi pilihan yang mungkin bisa kita ambil. Ya, agak sulit kalau kemudian jawab, Ustaz kan zamanlah serba mudah. Buka Google nak nyari apa tentang Nabi ada galau. Iya benar ada galau. Tapi aku khawatir amalan terbuka Google itu lain pula yang kita ketik. Ya, tadi niat nak buka Nabi Muhammad, terbuka selain Nabi Muhammad. Tapi kalau bukunya lah ada di rumah, ada waktu kosong tinggal ambil buka baca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya ini kadang-kadang juga luput dari kita Bapak Ibu ya. Padahal ini bisa kita mintakan dalam bentuk doa. Apa itu? Mintakan dengan Allah. Ini kan kita tiap malam tidur ya. Dan kemungkinan bermimpi itu ada. Bayangkan setahun 365 malam. Kalau 10 tahun lah 3.000-an malam. Ya, sekian banyak tahun kita lalui lah berpuluh ribu malam yang kita lewati. Sebagian besarnya bermimpi, tapi mimpinya sebagian besar mimpi tidak jelas. Bangun-bangun bingung, malam ini mimpi apa lah itu ya. Tidak jelas. Bungonya tidur. Maka minta dengan Allah. Kan kita sering berdoa, habis sholat berdoa,
tahajud berdoa, duha berdoa, di Ka'bah berdoa, pergi haji berdoa. Mintalah dengan Allah agar kemudian ya Allah jadikan salah satu malam yang kami lewati dalam hidup ini malam yang mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sama'il itu disebutkan siapa bermimpi dengan Nabi, Nabi tak bisa diserupai oleh syaitan. Ya. Jadi kalau kita macam mendengar panggilan ana Muhammad misalnya, atau nampak seperti selama ini kita melihat bulatan, kan Nabi Muhammad itu kalau di buku, di video itu lingkaran tulisan Muhammad, kadang-kadang ada seberkas sinar ya, cahaya dan sebagainya. Kalau kemudian apalagi sampai ada ucapan, itu dalam bab Syama'il dikatakan mimpi bertemu dengan Nabi, itu syaitan tak bisa menyerupai Nabi di dalam mimpi, baik bentuk maupun ucapan. Dan siapa yang mimpi bertemu dengan Nabi, itu tanda selamat hidup dunia, syafaat nanti di kehidupan akhirat. Ya karena itu mintakan Pak ya, jangan-jangan kita tak pernah minta mimpi bertemu dengan Nabi. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa itu baik. Mohon maaf jadi karena kita bukan kajian yang berlanjut dalam kitab yang khusus, jadi sangat tematik, dan saya rasa memang karena ini baru selesai bulan Nabi, tapi tadi saya sebut di Palembang sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu masih berlaku adanya peringatan Maulid. Saya tadi malam masih ada Maulid, tapi semalam itu jadwal terakhir insyaallah. Karena mohon doanya juga awal bulan insyaallah bawa jamaah untuk berangkat umroh insyaallah ya. Baik, saya rasa itu, silakan. Kalau ada mungkin pertanyaan, suruh 5-10 menit lagi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Nabi istrinya banyak, sedangkan kita sering dianjurkan satu cukup, yang penting bisa membahagiakan. Apa alasannya Nabi istrinya banyak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengapa Nabi istrinya banyak? Ya secara ringkas, Nabi menikah dengan bilangan yang banyak itu mayoritasnya perintah Allah. Dan ada nilai-nilai kepentingan dakwahnya saat itu untuk beliau. Dan pernikahan Nabi ini itu masuk khosois. Nanti ada kajian tentang Nabi, kitabnya itu kitab-kitab khosois. Apa itu? Kejadian-kejadian yang khusus untuk Nabi, tidak untuk umat beliau. Termasuk pernikahan ini. Sebab kalau orang tak hati-hati menilai kehidupan Nabi, Nabi ini alangkah banyak bini. Ya, sedangkan dalam Islam kita ini Pak kalaupun pada akhirnya ingin menikah lebih dari satu, bolehnya kan maksimal sampai 4. Nabi jauh lebih dari 4 itu istri beliau. Nah itu namanya khosois, kekhususan untuk Nabi, tidak untuk umat beliau. Tidak bisa kemudian aku nak nyontoh Nabi, karena dia kemudian banyak duit, badan kuat dan sebagainya, berbini 10 misalnya. Tidak boleh. Ya, zaman sahabat saja, sahabat dulu kan juga istrinya berbilang. Ketika turun syariat yang dalam awal surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatsa wa ruba, nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kalau tak mampu untuk berlaku adil, 1 cukup. Nah, kan begitu ayatnya. Itu sahabat-sahabat yang istrinya 10 langsung diperintahkan oleh Nabi, ceraikan yang 6, sisakan yang 4. Begitu ya. Nah jadi rata-ratanya memang karena perintah Allah, dan ada muatan nilai dan kepentingan dakwah. Ada pasukan yang kemudian dikalahkan oleh umat Islam, ada anak-anak pimpinannya yang jando ya, lalu dinikahi oleh Nabi. Sepasukan itu kemudian masuk ke dalam Islam. Kalau Aisyah itu bahkan dipesankan oleh Jibril agar Nabi menikahinya di dalam mimpi beliau ya. Nah, jadi begitu Pak pernikahan Nabi yang banyak itu bukan macam pernikahan kita. Kalau kita cenderungnya kalau menikah lebih dari 1 dominannya nafsu ya. Walaupun ya kaitan itu ya masih bisa dibincangkan. Nikah 2, 3, 4 itu mohon maaf ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya, tidak bisa dihilangkan karena ayatnya masih ya. Tinggal nanti itu kan bukan kewajiban. Tiap-tiap orang punya keadaan yang tak sama, berbeda-beda ya. Mungkin ada yang 1 cukup, Ustaz 1 lagi dah habis-habis, kan banyak ngomong begitu. Iya. Ada yang mungkin dia itu merasa mampu lebih dari 1, tidak bisa juga dihalangi. Selagi caranya benar. Ya caranya benar. Yang tidak boleh itu selingkuh.
yang hubungan di luar pernikahan, jatuh dalam perbuatan zina. Nah itu yang baru hancur ya, yang itu yang baru dosa besar. Baik, demikian Bapak. Allah azza. Sudah cukup? Waduh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada sebuah doa. Doa ini sering dibacakan oleh orang yang meminta kepada doa para makhluk resepsi pernikahan. Yang bunyinya Allahumma alif bainahuma kama khalaqta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama khalaqta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama khalaqta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam 3 kalimat itu, kalau Adam dengan Hawa memang suami istri kan, Nabi Muhammad dengan Khadijah suami istri. Dan pertanyaan saya, apakah Nabi Yusuf dengan Zulaikha ini berlanjut menjadi suami istri? Karena ceritanya kan Nabi Yusuf ini digoda oleh Zulaikha kan, oleh karena saking mesirnya dengan Nabi Yusuf karena begitu gantengnya kan. Nah, apakah itu berlanjut menjadi suami istri antara Yusuf dan Zulaikha ini? Terima kasih. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya Pak ya. Dan saya sukar menjawabnya sebetulnya. Baik, di dalam Al-Quran di surah Yusuf itu kisah tentang Nabi Yusuf yang disenangi oleh perempuan di mana beliau tinggal. Kan Nabiullah Yusuf itu waktu masih remaja disingkirkan oleh adik-beradiknya yang seayah, kan bahasanya begitu. Dalam tindakan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian ketemu dengan kafilah dagang yang lewat, ambil banyu di situ, kemudian nampak ada Nabi Yusuf. Lalu dibawalah ke Mesir, kan begitu. Beliau kan di Syam, di Palestina ya. Lalu setelah itu dijual. Jadi keuntungan untuk dia. Yang beli itu siapa? Al-Aziz, bahasanya begitu. Al-Aziz itu apa? Kalau bahasa kita hari ini pejabat. Ya, pejabat. Ya menteri lah begitu. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran itu tidak pernah kita ketemu kalimat Zulaikha. Buka dari awal surah Yusuf sampai habis, dakati nama Zulaikha. Dan kisah Nabi Yusuf cuma di surah itu ya, dia lengkap di situ. Nah, lalu pakai bahasa apa perempuan yang menggoda Nabi Yusuf itu? Bahasa di sana itu Imra'atul Aziz. Ya, Imra'atul Aziz. Imro'ah itu perempuannya Al-Aziz, pejabat. Ya bini pejabat itulah ya. Ini tidak usah ditarik kemana-mana Pak ya. Aku tidak juga mendetailkan. Memang bini pejabatnya dari dulu jadi masalah dalam Imro'atul Aziz itu ya. Oke, kalau kita kait ke laju kemana-mana ya. Walaupun bisa dikaitkan karena memang kejadian itu berulang-ulang. Pelakunya yang berbeda. Nah jadi kalimat nama Zulaikha ini itu di kitab-kitab tafsir ditemukan. Jadi dalam ayat Al-Quran itu tidak ditemui, ya, tidak ditemui nama Zulaikha. Cuman para ulama tafsir mengatakan nama perempuan itu Zulaikha. Nah, yang saya pernah baca itu dalam beberapa sirah ya, itu setelah Nabi Yusuf kan akhirnya dipenjara kan, karena bertahan dengan keyakinannya dipenjara untuk menghilangkan isu yang besar itu. Nabi Yusuf justru dipenjara. Setelah keluar dari penjara, kalau dalam Sirah Ibnu Ishaq itu dikatakan Nabi Yusuf itu menikahi perempuan namanya Rahel. Ya, namanya Rahel ya, setelah bebas dari penjara. Lalu Nabi Yusuf itu minta kepada seorang raja ya, Rayyan bin Al-Walid agar dirinya itu menjadi penjaga benda-benda di Mesir. Jadi bendahara negara lah begitu. Jadi beliau ini minta jabatan, tapi memang karena orangnya mampu. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Karena dia punya kemampuan dan dia pede, Nabi Yusuf ini akhirnya dipenuhi. Nabi Yusuf kemudian menjadi bendaharawan negeri ya. Nah itu. Lalu kemudian kan tadi punya menteri ya. Nah menteri itu yang kemudian istrinya tadi namanya Zulaikha. Ini sirah yang saya baca begitu Pak ya. Istrinya namanya Zulaikha. Lalu menteri ini meninggal. Nah, ya.
Nah, tahulah ujung ceritanya berarti ya. Iya, bininya jadi janda. Akhirnya oleh Raja Rayyan itu dinikahkan Yusuf itu dengan istrinya, namanya Kitfir kalau tidak salah ya. Namanya Zulaikha. Nah, ya sehingga begitu. Jadi yang populer itu istrinya justru Zulaikha. Padahal yang pertama itu ada istri namanya Rahel ya. Sama macam Nabi Ibrahim, istrinya duo, tapi yang terkenal Hajar. Padahal ada yang terkenal Hajar ya. Padahal di situ juga ada Siti Sarah. Ya begitulah. Istri Nabi banyak. Kita kadang tak hafal namanya itu. Tapi yang terkenal siapa? Aisyah. Ya, yang istri yang berbarangan itu ya. Kayaknya aku tidak tahu Ustaz. Iya. Ya kalau kita sikok itulah yang terkenal ya. Nah itu baik. Jadi itu baik lebih kurang. Nah. Jadi tentang doa itu memang ada dibayangkan oleh Rasulullah atau memang kreativitas ya, ulama saja? Itu hemat saya kreativitas ulama kita. Karena saya tidak pernah menemukan riwayat doa itu. Kan doa ini secara urut doa dari Quran, doa dari Nabi, dan doa karangan ulama-ulama. Baru doa kita sendiri bahasa kita. Jadi kan saya pernah juga di suatu resepsi pernikahan. Jadi baca doa itu ya kan? Iya. Nah, itu dikritik oleh ada seorang kiai. Katanya tidak perlu doa itu dibaca gitu kan. Yang lain aja lah. Itu bukan apa dari hadis Rasulullah gitu. Iya. Ya memang bukan dari hadis tadi ya, kreativitas ulama, tapi boleh dibaca. Untuk selamatnya begini Pak, saya juga sering baca itu, tapi saya tak pernah nyebut Yusuf Zulaikha. Jadi saya nyebutnya bagaimana? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Itu saya sebut. Karena tidak ada perselisihan. Wa alif bainahuma kama sairil anbiya wal mursalin wa azwajihinna ajma'in. Masuk kalau di situ, ya. Iya. Ketika Nabi tidak juga nyebut Khadijah ya. Wa alif bainahuma kama alafta baina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin. Masuk galau seluruh istri Nabi. Nah, biasanya saya rubah begitu. Karena itu kan bukan hadis. Suka-suka gitu merubah-rubahnya kan. Kreatif kita baik. Nah, baik, saya rasa itu ya. Karena sudah lewat 10 waktu syuruk. Ada lagi tak? Ibu-ibu ada? Ada ya? Cukup. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga apapun yang jadi niat-niat kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rizqna Muhammad Nabiyyin wa hibral mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil ya rabbal alamin. Washfa' lana ya